上次那个我做了很久。哎，这样吧，我数1、2、3，1、2。和你们拼了！上！身体有没有哪里不适？从名单看，不行。他们一定会派人看紧各条要。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Carpenter Assassin episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-11. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Sengwon harus menjalankan misi yang diberikan oleh Lu Xingning untuk mendapatkan jimat binatang. Karena jika dia tidak melakukan hal itu, maka nyawa Mu Seeking akan dalam bahaya. Pada awalnya, Sengwon merasa kalau ini berjalan dengan baik. Hanya saja dia cukup kesulitan untuk menemukan letak di mana jimat binatang itu berada. Yang ternyata jimat ini berada di tangan Jukjing. Untuk mendapatkannya, Sengwon sangat kesulitan. Karena Jukjing sudah menyiapkan jebakan untuk mengalahkan Sengwon. Apalagi dia ini sudah hampir tahu kekuatan apa yang berada di dalam jimat itu. Meskipun sempat kesulitan, tapi pada akhirnya Sengwon bisa memahami jebakan itu. Dan pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Jukjing. Selain itu, Lu Xingning juga telah tiba dan meminta Sengwon untuk segera menyerahkan jimat itu. Apalagi dia ini sangat kesal karena Jukjing tidak dihabisi. Sengwon tak ingin memberikan jimat itu karena bagaimanapun dia tak memakan racun yang Lu Xingning berikan. Namun siapa sangka kalau pil itu bukanlah racunnya, melainkan racunnya berada di bibir Lu Xingning. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita dibawa kepada Ran Yanzhong yang sedang mencari keberadaan dari Mu Seeking. Terlihat kalau Mu Seeking ternyata sedang bersembunyi di dekat tempat itu. Ia berusaha untuk memikirkan bagaimana cara dia keluar dari tempat ini. Apalagi efek dari racun itu sudah mulai dirinya rasakan. Hanya saja persembunyiannya sudah diketahui, alhasil ia pun segera menyerang mereka. Karena jika tidak, dirinya akan tertangkap. Sayang sekali, Yan Ranjong melihatnya dan langsung saja melancarkan serangan. Di saat dia ingin menangkap Mu Seeking, ia pun melihat Jukjing yang sudah babak belur. Mengetahui jimat binatang sudah berada di tangan orang lain, Ran Yanzhong tanpa pikir panjang segera pergi ke bawah dan membiarkan Mu Seeking pergi begitu saja, yang seakan-akan dia tidak mempedulikannya. Kembali kepada Sengwon, yang mana dia tidak menduga kalau racun itu digunakan di bibir. Sekalipun Sengwon tidak peduli dengan obat penawarnya, maka bagaimana cara dia untuk mengobati Mu Seeking? Jadi Lu Xingning meminta Sengwon untuk menyerahkan jimat itu kepadanya. Jika Sengwon terus bermain-main, maka efek dari racun itu akan segera menyebar. Sengwon tidak peduli karena jikapun dia meninggoy, jimat ini akan dirinya serahkan kepada Yan Ranjong. Hal itu seketika saja membuat Lu Xingning kesal. Pada akhirnya dia pun akan memberikan penawarnya. Ia juga menyarankan Sengwon untuk tidak dekat dengan Yan Ranjong. Sengwon masih belum yakin kalau ini penawar yang sebenarnya. Tapi ketika melihat kemarahan dari Lu Xingning, ia pun mulai percaya. Tapi kini giliran Lu Xingning lah yang tidak yakin kepadanya karena bagaimanapun sebelumnya dia itu pernah ditipu oleh Sengwon. Namun Sengwon berusaha untuk meyakinkannya. Apalagi jimat binatang ini sangat sulit untuk ditiru. Jikapun dia bisa, akan membutuhkan waktu lama baginya untuk membuatnya. Berhubung Lu Xingning tidak kunjung percaya kepadanya, maka ia meminta untuk melupakan hal ini. Dan lebih baik dia memberikannya kepada Yan Ranjong. Lu Xingning memberitahu kalau pil 9 sihir penghancur hati adalah obat rahasia dari sektenya. Jadi selain dirinya, tak ada satupun orang yang bisa membantunya. Pada akhirnya, Sengwon pun tidak punya pilihan lain selain percaya kepadanya. Lu Xingning maupun Sengwon masih belum percaya satu sama lain. Jadi Sengwon menyarankan untuk melemparkan penawar itu, begitu juga dan dirinya yang akan melemparkan jimat binatang. Akhirnya mereka sepakat dan saling melemparkan barang-barang mereka. Hanya saja Sengwon ini kembali menipu Lu Xingning. Karena dia itu telah meletakkan tali pada jimat binatangnya. Tentu saja Lu Xingning sangat kesal dan bahkan langsung melancarkan serangan. Hanya saja ketika itu Yan Ranjong telah tiba. Dia sudah tahu kalau Sung Haru pasti ingin menguasai jimat binatang sendirian saja. Maka karena itulah dia mengutus Lu Xingning kemari. Karena identitasnya sudah diketahui, Mu Seeking pun mulai menunjukkan sifat aslinya kepada Yan Ranjong.
Andai saja bukan karena jimat binatang, dirinya itu tidaklah sudi untuk tunduk dan merendah di hadapan mereka. Yan Ranjong menjadi semakin kesal kepadanya. Hanya saja dia itu harus menyelesaikan urusannya dengan Shen Wan. Ia tahu kalau Shen Wan adalah seorang ahli sama seperti Zhu Jing. Jadi dia meminta untuk membuat kesepakatan dengannya. Yang mana selama Shen Wan bersedia memberikan jimat ini kepadanya, maka dia berjanji akan membiarkannya hidup dengan kekayaan. Shen Wan tidak percaya kepadanya karena tempat tinggal mereka saja di dalam gua. Lantas bagaimana bisa dia menjanjikan kehidupan mewah kepadanya? Sedangkan mereka itu malah hidup susah. Lu Xingning meminta dia untuk tidak percaya dengan Yan Ranjong dan lebih baik menyerahkan jimat binatang kepadanya. Ia juga berjanji akan membawa Shen Wan pergi dari tempat ini. Tentu Yan Ranjong tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Shen Wan hanya tertawa karena daripada bekerjasama dengan mereka, lebih baik dirinya ini pergi sendirian. Saat juga Shen Wan pun segera mengaktifkan formasi yang sebelumnya digunakan oleh Zhu Jing. Hal itu dilakukannya tentu untuk mengurung mereka di dalam formasi itu. Sedangkan Shen Wan pergi meninggalkan mereka. Oh, 我也有办法离开。另外2位。 Ia tidak habis pikir kalau Lu Xingning benar-benar akan memberikan penawar itu kepadanya. Di dalam formasi ini bisa terlihat kalau Yan Ranjong cukup kesulitan untuk menghadapi formasi itu. Sedangkan Lu Xingning berjanji akan menangkap Shen Wan, karena dia itu sudah beberapa kali ditipu olehnya. Dia berpindah kepada Mu King yang mana itu sudah terkepung oleh para bandir dan tak akan bisa kemana-mana lagi. Karena dia itu telah membelakangi tebing curam. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ saja. Karena efek racun di dalam tubuhnya sudah mulai menyebar. Mungkin tak lama lagi dirinya itu akan kehilangan kesadaran. Para bandit yang tak ingin membuang kesempatan terus mendekatinya. Karena sudah tak ada jalan lagi, Mu King pun langsung saja menyerang mereka demi melindungi dirinya. Hanya saja musuh terlalu banyak dan efek dari racun itu terus menyakiti dirinya. Alhasil para bandit pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkannya. 和你们拼了！杀！ Ia yang merasa ini adalah akhir dari hidupnya, hanya bisa berharap kalau Shen Wan bisa pergi dengan selamat. Tapi ketika juga Shen Wan pun tiba dan segera membawanya pergi meninggalkan tempat itu. Untung saja Shen Wan ini adalah seorang ahli mekanik, jadi dia dengan mudahnya menciptakan sayap untuk terbang. Kehadiran Shen Wan di sisinya membuat Mu King menjadi senang dan juga lega. Saat kemudian kita dibawa ke sebuah tempat yang terlihat kalau Shen Wan sedang menunggu Mu King siuman. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Mu King pun bangun. Dan yang pertama kali dirinya lihat adalah wajah tampan dari Shen Wan. Entah kenapa Mu King mulai berpikir kalau Shen Wan tidak menyebalkan seperti sebelumnya. Apalagi Shen Wan begitu perhatian kepadanya dan terus menanyakan kondisinya. Walaupun masih rada sakit, tapi Mu King merasa dirinya lebih baik daripada sebelumnya. Shen Wan memberitahu kalau racun yang telah masuk ke dalam tubuhnya sudah dirinya sembuhkan dengan obat penawar yang dirinya dapatkan. Mu King sangatlah berterima kasih kepadanya. Nah, kini kecanggungan kembali mereka alami. Mu King menanyakan sudah berapa lama dirinya tertidur. Yang ternyata sudah setengah hari dia itu tertidur. Shen Wan yang sejak tadi memperhatikan markas musuh mulai menyadari kalau arah dari markas mereka itu berada di sekitaran tenggara daerah Xianan. Jika mereka berjalan beberapa hari menuju arah barat laut, mungkin mereka akan tiba di kota Lijian. Mu King menyarankan mereka untuk mencari tempat peristirahatan agar bisa meminta bantuan dari orang-orang di sekitar. Tapi Shen Wan merasa itu tidak akan bisa dilakukan, karena dia itu telah menemukan nama-nama para pemberontak dari Sekte Wenxiang, yang mana di dalam daftar itu terdapat banyak penduduk desa dan kota di sekitaran tempat ini. Jadi akan sangat sulit bagi mereka untuk menetap. Mu King cukup terkejut melihat begitu banyak nama yang mendukung para penjahat itu. Karena jimat binatang berada di tangan Shen Wan, jadi dia yakin kalau para penjaga sudah dikerahkan untuk menjaga di setiap jalan. Demi menghindari masalah, lebih baik mereka itu pergi melalui jalan pegunungan. Sebelum berangkat, Shen Wan meminta Mu King untuk makan lebih dulu. Karena Shen Wan terus saja menatap dirinya membuat Mu King malu. Shen Wan paham dan segera mengalihkan perhatiannya. 身体有没有哪里不适？从名单看，不行，他们一定会派人看紧各条要。 Beberapa saat kemudian, Mu King baru teringat kalau jimat binatang Daunyu seharusnya telah dibawa dengan penjagaan yang ketat. Lantas mengapa hal itu bisa didapatkan? Shen Wan menjelaskan kalau sebenarnya jimat binatang yang mereka jaga itu hanyalah palsu dan tujuan menarik para penjahat.
Sedangkan jimat yang asli itu berada di tangan Ma Fenggung. Itu juga alasan mengapa dia tidak ikut pergi bersama mereka. Hanya saja sesuatu telah terjadi kepadanya. Musik King mulai berpikir kalau Ma Fenggung sudah meninggal. Namun nyatanya dia itu masih selamat dan entah lari kemana. Musik King meminta Shen Wen untuk terus menjaga jimat binatang karena mereka harus membawanya ke ibu kota. Namun Shen Wen berjanji kalau dirinya juga akan membawa Musik King pulang bersamanya. Di sini Shen Wen penasaran mengenai alasan dia menjadi seorang pengawal kerajaan. Sayangnya Musik King tidak terlalu menjelaskan dan hanya memberitahu kalau semua keluarganya adalah keturunan dari pengawal kerajaan. Jadi sudah sewajarnya jika dirinya ikut menjadi pengawal. Apalagi sejak kecil dirinya itu sudah mempelajari seni bela diri. Shen Wen menjadi tidak heran mengapa keluargamu begitu hebat dalam seni bela diri. Bahkan Mu Baihu sendiri bisa menjadi seorang warrior terkenal dan usia yang sangat muda. Musik King membenarkan perkataannya. Meskipun Yuan adalah anak angkat dari ayahnya, namun hubungan Musik King dan juga Mu Baihu sangatlah erat. Bahkan dia itu sangatlah menghormati kakaknya. Namun entah mengapa Shen Wen merasa ada yang aneh. Hanya saja dia itu tidak memberitahukannya kepada Musik King. Ia mengalihkan pembicaraan dengan cara memuji kemampuan Musik King. Hal itu tentu saja membuat dia sangat malu. Kini gila Musik King lah yang menanyakan alasan Shen Wen menjadi pengrajin kayu. Shen Wen menjelaskan kalau leluhurnya memiliki hubungan baik dengan Meng Xi. Jadi karena hubungan itu jugalah keluarganya mulai belajar mengenai pengrajin kayu. Shen Wen yang masih kecil juga ikut belajar agar bisa membantu keluarganya. Musik King masih tak begitu memahami sikap Shen Wen karena dia ini selalu saja bersikap baik dan juga memberontak. Di sini Musik King baru ingat kalau buku yang dipinjamkan oleh Shen Wen belum dirinya kembalikan. Tapi Shen Wen memintanya untuk tetap menyimpan buku itu. Musik King paham dan ia berjanji akan membawanya melihat koleksi buku-bukunya. Pembicaraan panjang mereka pun akhirnya telah berakhir karena bagaimanapun masih ada perjalanan panjang yang harus mereka tempuh. 就算是秀才也送给你吧，只是个手抄本。等到了京城，我都送你看。 Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, akhirnya mereka bisa melihat Gunung Lishan. Jika mereka berhasil melewati gunung itu, maka tak lama lagi mereka ini akan sampai di kota Lishan di daerah Jinnan. Musik King menyarankan untuk beristirahat dulu. Dirinya akan mencari air, sedangkan Shen Wen akan mencari makan. Saya juga mereka pun saling berpisah. Di sini Shen Wen telah berhasil memasang jebakan. Kini dia hanya tinggal menunggu saja. Ketika dia yang pergi, Shen Wen mendengar kalau jebakan berhasil menangkap sesuatu. Alih-alih hewan liar yang Shen Wen temukan malah gadis cantik. Dia cukup terkejut karena Lu Xingning berhasil mengikuti mereka. Di sisi lain, jebakan Shen Wen sepertinya kembali menangkap seseorang. Ia pun segera melepaskan Lu Xingning. Bukannya berterima kasih, dia itu malah kembali kesal karena sudah beberapa kali dijebak oleh Shen Wen. Lu Xingning sempat kehilangan keseimbangan langsung saja dibantu oleh Shen Wen, yang hasilnya mereka malah kembali berdekatan. 还不是拜你所赐。相弄多了。 走开！没想，要不是你，我…… Hingga saat juga mereka pun mendengar suara dari orang-orang Wen Xiang. Lu Xingning diminta untuk bersembunyi. Hanya saja dia itu terlihat sedang sakit. Alhasil, Shen Wen pun segera memberikan bantuan kepadanya. Shen Wen meminta dia untuk tidak kesal kepadanya karena ini semua tidaklah sengaja. Berhubung Shen Wen sudah membantunya sebanyak 2 kali, maka Lu Xingning akan membalas budinya. Yang mana dia tahu kalau di dalam formasi 8 telegram Shen Wen telah memberikan peluang untuk dirinya melarikan diri. Shen Wen meminta untuk tidak memikirkan hal itu. Hanya saja dia penasaran apakah tujuan Lu Xingning sekarang, yang ternyata dia itu akan kembali pulang. Karena bagaimanapun semua rencananya sudah gagal. Shen Wen terus saja bertanya kepadanya karena dia itu ingin mencari seseorang yang berkaitan dengan jimat binatang. Sayangnya Lu Xingning tak bisa memberitahu lebih banyak. Hanya saja dia meminta Shen Wen untuk tidak membuat masalah dengan daerah Sutian. Namun Shen Wen hanya mencari seseorang saja. Di pembicaraan itu Shen Wen menyadari kalau Lu Xingning itu hidup dengan penuh penderitaan. Lu Xingning tidak menjawab dan pada saat juga ia pun jatuh pingsan. Yang mana ketika juga Shen Wen langsung mengubah ekspresi wajahnya. Di sisi lain, Lu Xingning penasaran kemanakah Shen Wen pergi. Apalagi di sekitaran tempat itu terdapat bercak darah. Dia yang khawatir kepada Shen Wen berusaha untuk mencari keberadaannya. Mana ini mengarahkannya kepada sebuah gua. Baru saja ingin masuk, Shen Wen itu sudah berada di belakangnya.
Dia menjelaskan kalau sebelumnya dia itu bertemu dengan orang-orang dari sekte Wenxiang. Jadi pertarungan sempat terjadi di antara mereka. Mengetahui orang-orang sekte Wenxiang sudah datang kemari sudah menandakan kalau tempat ini tidaklah aman. Shenwen pun mengajak Mu Shiqing untuk segera pergi dari tempat itu, tanpa memberitahu tentang keberadaan dari Lu Xingning. Di dalam gua terlihat kalau sebelum pergi, Shenwen sudah menyiapkan makanan untuk Lu Xingning. Meskipun sudah diberikan bantuan, tapi dia itu sama sekali tidak puas karena Shenwen malah meninggalkan dirinya. 救人救到底，真是讨厌的家伙。 Shenwen berpindah kepada Mu Yuan. Dia begitu kesal kepada para bawahannya karena sudah berhari-hari namun tidak ada satupun kabar yang mereka dapatkan tentang keberadaan dari adiknya. Mu Yuan yang sudah tak bisa menahan emosinya lagi mulai memberikan perintah agar menyebarkan sebuah rumor di daerah Xianan. Yang mana jika sekte Wenxiang tak segera membebaskan adiknya, maka Mu Yuan berjanji akan memberikan hukuman yang sangat mengerikan. Di tengah kekhawatiran itu, salah satu pengawal mendapatkan pesan yang dikirim oleh Mu Shiqing. Mengetahui adiknya sekarang berada di Gunung Lishan, ia pun meminta para prajurit untuk segera pergi ke sana. Di sisi lain terlihat kalau Agu ini sedang pergi ke toko keluarga Wang. Melihat kehadirannya membuat Wan Xishiang yakin kalau Shenwen pasti sudah kembali. Dia pun bergegas pergi keluar untuk menyambut kedatangan dari Shenwen. Hanya saja Shenwen tidak kunjung tiba. Wan Xishiang begitu kesal karena Shenwen pergi tanpa memberitahukan apapun kepada dirinya. Bahkan sekarang dia tidak tahu kondisi Shenwen saat ini. Di tengah pembicaranya dengan Xiao Tiao, terlihat Agu ini ingin membuka sebuah tempat. Hanya saja Wan Xishiang tidak tahu apa yang dia maksud, dan malah mengira Agu itu ingin makan. Nah, ternyata dalam 2 hari lagi, Wan Xishiang itu akan pergi ke ibu kota bersama pamannya. 就给我跑京城去了。除了沈万留下的一些东西，可没有干给他。好的，到时候和他一起去京城看看吧。 Xin kembali kepada Shenwen. Dia yakin kalau pasukan kerajaan sudah menerima surat dari Agu. Mu Shiqing memuji kepintaran dari Agu. Bagaimana tidak pintar, Shenwen ini sudah melajarinya sejak kecil. Jadi tidak heran mengapa dia itu begitu pintar. Selain itu, Shenwen jugalah yang telah memberikan kaki palsu kepada Agu. Di sini Shenwen tahu jika mereka melewati gunung itu, maka dalam setengah hari mereka pasti sudah sampai di kota Lijiang. Hanya saja kepergian mereka harus terhenti karena Rang Yanzhong dan pasukannya sudah tiba untuk kembali menangkap mereka. Shenwen bergegas mengajak Mu Shiqing untuk pergi. Rang Yanzhong yang hanya diam saja ternyata sudah menyiapkan perangkap di sepanjang jalan. Jadi dia yakin mereka tak akan bisa lari terlalu jauh. Dalam pengejaran itu, Shenwen berhasil menumbangkan satu musuhnya. Yang mana itu pun sempat membuat para prajurit ketakutan karena bisa saja mereka bernasib sama. Tapi pada akhirnya, para prajurit itu memberanikan diri, hingga mereka pun berhasil mengepung Shenwen dan juga Mu Shiqing. Di sini Shenwen sempat memberikan ancaman untuk menjatuhkan jimat binatang. Tapi Rang Yanzhong tak peduli dan meminta para bawahnya untuk menghabisi Shenwen. Pada akhirnya, pertarungan pun terjadi di tebing bukit ini. Oh, 你要是把我们打下，不惑，直接杀了。 Karena para bawahannya tak sanggup menghadapi Shenwen, maka mau tidak mau Rang Yanzhong lah yang harus turun tangan. Dalam pertarungan itu, Shenwen berhasil mengimbanginya. Bahkan dia itu masih sempat memberikan bantuan kepada Mu Shiqing. Berkat semua itu jugalah jalan di depan sudah bersih. Jadi mereka ini bisa kembali pergi melarikan diri. Hanya saja Rang Yanzhong tak memperbolehkan mereka pergi begitu saja. Alhasil pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Di sini, Shenwen dan juga Mu Shiqing saling bekerjasama dalam menumbangkan Rang Yanzhong. Tapi mereka tidak menduga kalau Rang Yanzhong akan sekuat ini. Bahkan, Shenwen sendiri hampir saja terjatuh menuju dasar jurang. Berkat terjatuhnya itu jugalah, Shenwen ini mendapatkan sebuah ide cemerlang yang mana dia itu akan menarik pondasi jembatan ini. Shenwen pun segera menjatuhkan Rang Yanzhong dan langsung saja menarik pondasi pada tebing agar dia itu bisa terjatuh. Shenwen mengira rencananya itu akan berhasil, tapi siapa sangka Rang Yanzhong masih bisa bertahan. Mau tidak mau, Shenwen harus memikirkan cara lain agar bisa lepas dari kejarannya. Melihat mereka yang masuk ke dalam sebuah gua, Rang Yanzhong memberikan perintah kepada para bawahannya untuk tidak membiarkan mereka lepas. Di dalam gua itu bisa terlihat kalau Shenwen dan juga Mu Shiqing terus saja berlari. Hanya saja musuh-musuhnya berada di tempat ini juga. Shenwen yakin kalau sekte Wenxiang sudah menduga mereka akan melewati Gunung Lishan. Jadi tidak heran mengapa persiapan mereka sangatlah matang. Mu Shiqing menyadari kalau mereka berdua tidak akan bisa mengalahkan Rang Yanzhong. Jadi mereka harus bertahan dengan sebisanya.
Sewon paham dan akan mengulur waktu sampai bala bantuan datang menghampiri mereka. Sewon dan Musiking pun mau tidak mau hanya bisa terus melarikan diri saja sambil menghabisi beberapa orang dari sekte Wenxiang. 那让岩宗虽是后天借着山洞地形抵御一， 来支援我们。 Tak lama kemudian mereka baru sadar kalau tempat ini sepertinya sudah mereka lewati. Sewon yang mengetahui ada yang salah berencana untuk mengambil jalur yang lain. Hanya saja ini semua tidak seindah yang dirinya pikirkan. Karena Ran Yanjong sudah tak mau bermain-main lagi. Pada akhirnya mereka pun berhasil dikepung. Ran Yanjong meminta mereka untuk segera menyerahkan jimat binatang kepadanya. Karena dengan begitu dia akan langsung menghabisi mereka. Sewon meminta Musiking untuk pergi dulu. Bahkan dia juga menggenggam tangannya. Hal itu pun membuat Ran Yanjong iri. Sewon akan memberikan jimat itu kepada mereka asalkan Musiking dibiarkan pergi. Ran Yanjong setuju, tapi tentunya ini semua hanyalah rencana busuk dari Sewon agar Musiking bisa pergi dari tempat ini. Dia bahkan rela menutup jalur pelarian untuk mencegah orang-orang ini mengejar Musiking. 我把收服给你，走。 Di sini saya menyinggung tentang rencana keturunan Jian Wenjing untuk menggunakan jimat binatang dalam membangkitkan kekuatan mereka. Ran Yanjong menjadi sangat terkejut setelah Sewon memperlihatkan jimat binatang Suani. Di sini Sewon ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Hanya saja Ran Yanjong tak mau hingga pada akhirnya Sewon menunjukkan kekuatan dia yang sebenarnya. Ia merupakan seorang praktisi bela diri tingkat 1. Meskipun Sewon belum membenarkan hal itu, Ran Yanjong sudah percaya dirinya tak akan bisa dikalahkan. Karena bagaimanapun dirinya adalah praktisi Hotian yang sangat hebat. Sewon tak peduli dan meminta dia untuk mencoba mengambil jimat ini dari tangannya. Ran Yanjong tak bisa bertindak secara gegabah. Karena Sewon memiliki beberapa peralatan yang aneh yang akan menyulitkan dirinya. Jadi jika digabungkan dengan kekuatan bela dirinya, maka Sewon bisa saja setara dengan praktisi Hotian. Jika dia memaksa untuk bertarung, maka hal itu hanya akan melukai dirinya saja. Ran Yanjong pun berencana untuk mengulur waktu dengan meladeni pertanyaan dari Sewon. Baru saja mengatakan tentang Shen Hui, Ran Yanjong langsung terkejut. Meskipun hal ini cukup sulit untuk dirinya cari, tapi Ran Yanjong berjanji jika dirinya telah menjadi kaisar, maka akan sangat mudah bagi dirinya untuk mencari seseorang. Jadi dia meminta Sewon untuk menyerahkan jimat itu kepadanya. Apalagi jimat ini tidak akan berguna juga bagi Sewon. Hanya saja Sewon tak mau karena dia sudah tahu betapa banyaknya rencana busuk yang akan Ran Yanjong lakukan. Jadi pada hari ini dirinya akan mengakhiri semua harapannya itu. 那这鱼饵不找个人又有什么难？我对你根本没有任何作用。不在这里。Pertarungan yang terjadi di antara mereka sama sekali tak membuat Sewon takut. Karena selain memiliki kemampuan bela diri yang hebat, dia juga masih memiliki beberapa trik yang tidak terduga. Bahkan Sewon berhasil melukainya. Ran Yanjong tentu tidak percaya dirinya bisa terluka padahal ada armor pelindung yang dirinya gunakan. Ternyata Sewon menggunakan jarum dari batu mistik yang dapat menghancurkan senjata kuat. Ran Yanjong sangat kesal kepadanya dan berjanji akan menghabisi Sewon. Hanya saja apapun yang dilakukan, Sewon ini jauh lebih kuat. Bahkan hanya dalam satu kali tebasan saja, nyawa Ran Yanjong harus melayang. Ia penasaran sebenarnya siapa Sewon ini. Karena tidak mungkin bagi seorang pengrajin memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Di sisi lain, Musiking yang sedang melarikan diri mulai teringat dengan Sewon. Apalagi dia juga telah memberikan jimat binatang Donyu kepadanya. Perjalanan Musiking harus terhenti karena dikepung oleh orang-orang dari sekte Wenxiang. Tak rasa takut sedikit pun, Musiking langsung saja menghabisi mereka. Melihat kemampuan itu membuat para murid ketakutan dan mereka harus segera meminta bantuan. Ketika Musiking berhasil menghabisi mereka, tidak lama kemudian bantuan musuh pun kembali datang. Hal ini sangat membuat Musiking kewalahan, apalagi luka yang sebelumnya dirinya terima masih belum sembuh. Pada akhirnya, Musiking pun terus dihajar oleh mereka. Musiking tidak ingin meninggoy begitu saja. Apalagi Sewon sudah rela mengorbankan dirinya hanya untuk keselamatannya saja. Tapi apa daya, Musiking ini sudah terlalu lemah untuk bangkit. Ketika Musiking sudah hampir pingsan, ia pun mendengar sebuah pertarungan yang terjadi. Yang mana semua ini dilakukan sendiri oleh Sewon. Hanya saja Musiking tidak bisa melihat semuanya karena sudah sangat kelelahan. Musiking yang melihat kehadiran Sewon merasa sangat senang karena dia baik-baik saja.
Merasa dirinya sudah tak bisa bertahan lagi, Mushiking pun memberikan jimat binatang kepadanya. Namun tentunya Sewon itu tidak akan pernah meninggalkan Mushiking. Ia juga lega karena Mushiking hanya pingsan saja. Sewon yang tahu ada musuh lagi segera pergi dari tempat itu. 先别说话，好像有些迷糊了，得快，都是皮肉伤。 Namun sayang sekali jalan yang ingin mereka tempuh sudah dirusak. Selain itu, peralatan Sewon juga sudah banyak yang rusak. Jadi satu-satunya cara yang kini bisa dia lakukan hanyalah mencari jalan lain. Tak begitu lama, Mushiking ini sepertinya mulai siuman. Di sini Sewon pun segera memberikannya air. Ia juga lega karena kondisinya sudah mulai membaik. Di sini Sewon mendengarkan adanya sebuah pertarungan, yang mana dia yakin kalau bala bantuan sudah tiba. Semua murid sekte Wenxi yang berhasil Muyun habisi. Dia terus menanyakan keberadaan dari adiknya kepada mereka, namun tidak ada satupun yang mengetahuinya. Hingga dia pun bertemu dengan Sewon dan menunjukkan keberadaan dari adiknya. Melihat Mushiking yang masih hidup membuat Muyuan senang. Sewon juga menjelaskan kondisi Mushiking saat ini. Hanya saja Muyuan itu masih tidak percaya kepadanya. Alhasil, Sewon pun berusaha untuk mempersingkat cerita dan apa yang telah terjadi kepada mereka. Namun, ketika Sewon telah memperlihatkan jimat ini, saat juga Muyuan melancarkan serangan kepadanya. Serangan yang Mubaihu lancarkan berhasil ditahan oleh Sewon. Hal itu telah membuat Mubaihu yakin kalau Sewon adalah warrior tingkat 1. Sewon sebenarnya tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Karena tak mungkin hanya sekedar jimat binatang, dia itu ingin menghabisi dirinya. Sejak awal Sewon sudah tahu kalau Mubaihu begitu menginginkan jimat binatang. Ketika dia mengatakan nama Lu Xingning, seketika saja Mubaihu menjadi sangat marah dan segera mengejarnya. Pertarungan di antara mereka pun sudah tak dapat dihindari lagi. Lu Qing. Dalam pertarungan ini bisa terlihat kalau Sewon cukup kesulitan untuk bisa mengimbangi kekuatan dari Mubaihu. Selain itu tidak ada lagi mekanisme yang bisa dirinya gunakan. Mubaihu meminta Sewon untuk tidak mengandalkan peralatannya karena apapun yang dia lakukan semua itu tak akan bisa mengalahkan dirinya. Sekali lagi Mubaihu pun kembali melancarkan serangan. Sewon hanya bisa terus menghindari saja hingga pada akhirnya dia pun harus terjatuh dari tebing itu. Mubaihu mengingatkan Sewon untuk tidak ikut campur dalam masalah orang lain. Tanpa sepengetahuan Mubaihu, Sewon ini berhasil selamat. Ia tak habis pikir Mubaihu akan berani bertindak di hadapan Mushiking. Sewon berharap dahan ini tidak patah, hanya saja harapan itu harus sirna karena pohon ini sudah tak dapat lagi menahan dirinya. Untung saja tak lama kemudian Ahgu pun datang di waktu yang tepat. Ia langsung saja memberikan mekanismenya. Berkat semua itu jugalah Sewon masih bisa selamat. Sewon sempat memarahi Ahgu karena sangat lama datang. Ia pun kembali naik untuk menantang Mubaihu. Sedangkan Mubaihu sendiri kebingungan karena Sewon memiliki kesempatan untuk melarikan diri, namun siapa sangka dia itu malah kembali untuk menyerahkan nyawanya. Alasan Sewon tidak pergi adalah ingin menanyakan beberapa hal kepadanya. Berhubung Sewon memilih untuk mengantarkan nyawanya, jadi Mubaihu akan mengabulkan keinginannya itu. Sekali lagi pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Pertarungan kali ini sedikit berbeda, pasalnya Sewon yang sudah memakai armor barunya berhasil mengimbangi kekuatan dari Mubaihu. Tidak hanya mengimbangi saja, Sewon juga sempat memberikan tekanan kepadanya. Tapi Mubaihu memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak. Jadi hanya dalam beberapa serangan saja dia itu berhasil membalikkan keadaan dan bahkan membuat Sewon terpental. Meskipun begitu, Sewon tak ingin menyerah begitu saja. Karena ketika juga ia pun kembali melancarkan serangan untuk mengalahkan Mubaihu. Berkat combo hebat yang Sewon miliki, dia pun berhasil membuat Mubaihu babak belur. Merasa dirinya sudah menang, Sewon pun melepaskan seluruh armornya. Selain itu dirinya juga sedikit terluka akibat serangan dari Mubaihu. Ini cukup wajar karena Mubaihu berada di setengah langkah bawaan langit. Jadi tidak heran mengapa kekuatannya bisa hebat. Bahkan dia itu juga masih bisa bangkit setelah menerima combo hebat dari Sewon. Mubaihu begitu senang karena dia yakin dia ini sudah menang. Mubaihu memberikan pujian kepada armor yang digunakan oleh Sewon.
Bahkan itu sangatlah keras. Hanya saja armornya itu tak bisa menahan kekuatan dalam miliknya. Dia pun akan mengakhiri hidup Senwen pada hari ini juga. Ketika ada yang menyerang, sesuatu pun terjadi kepada Mubaihu, yang mana ini kemungkinan besar adalah rencana dari Senwen. Ternyata sejak tadi Senwen itu sudah memberikan bubuk Huagong kepadanya. Namun ini baru saja dirasakan oleh Mubaihu. Alasan dia bisa terkena bubuk ini karena telah memegang jimat binatang banteng. Selain itu dia juga menggunakan jarum mistik untuk menghancurkan ki mistik di dalam genggamannya. Berkat itulah bubuk Huagong bisa masuk ke dalam tubuh Mubaihu. Mubaihu sangat kesal karena Senwen berbuat seperti ini. Tapi ini semua bisa terjadi adalah ulah dari Mubaihu sendiri. Andai saja ia tidak melakukan penyerangan kepadanya, maka tentunya kejadian ini tak akan terjadi. Mubaihu penasaran bagaimana Senwen bisa mengetahui hubungannya dengan Lu Xingning. Senwen sudah mencurigainya sejak Mubaihu membiarkan Lu Xingning pergi begitu saja. Padahal dengan kekuatannya dia itu bisa mengalahkan Lu Xingning dengan mudah. Mubaihu paham, jadi karena itu jugalah mengapa Senwen menghentikan dirinya dalam mengejar Lu Xingning. Karena dia itu takut dirinya akan menyerahkan jimat binatang kepadanya. Senwen membenarkan hal itu. Dia juga tahu kalau Mubaihu selalu mengawasi dirinya. Pada awalnya Senwen mengira kalau Mubaihu mencurigai dirinya sebagai pelaku tragedi di kota. Tapi ketika malam sebelum pergi ke ibu kota, dia mulai yakin kalau Mubaihu ingin mendapatkan jimat binatangnya. Ini bisa Senwen ketahui ketika melihat keadaan rumahnya yang sangat kacau. Kecurigaan Senwen tak berhenti sampai di situ saja. Karena ketika Mubaihu mendapatkan jimat banteng, seharusnya dia itu segera memanggil utusan dari istana kerajaan. Tapi dia tidak melakukan hal itu dan malah berkeliaran di daerah Xianan. Selain itu, tidak ada penjagaan yang ketat yang dia lakukan, yang mana ini sudah menandakan kalau Mubaihu patut dicurigai. Selain itu, Senwen juga ingat kalau Mu Shiqing yang sedang mengejar Lu Xingning juga telah dicegah olehnya. Mubaihu pun akhirnya menyadari kalau alasan Senwen lari dari para bandit ada untuk mencari keberadaan dari Ma Fenggung. Senwen membenarkan hal itu, karena dia melihat dengan jelas kalau Mubaihu memberikan jimat ini tepat ketika Mu Shiqing pergi. Senwen menanyakan tindakan gegabah yang Mubaihu lakukan. Padahal dia juga masih belum tahu kalau jimat Suani berada di tangannya atau tidak. Hanya saja Mubaihu tak ingin menjawab dan memintanya untuk tidak banyak bicara. Namun Senwen yang pintar mulai berpikir kalau sebenarnya jimat ini tidak terlalu penting bagi Mubaihu. Karena ada sebuah kesepakatan yang mengharuskan Mubaihu mendapatkan satu jimat binatang. Dan begitu barulah keinginan Mubaihu bisa dikabulkan. Semua perkataan Senwen adalah benar. Hanya saja orang yang berada di belakang Mubaihu bukanlah orang sembarangan. Senwen mengingatkannya tentang keberadaan Mu Shiqing yang berada tepat di belakang mereka. Dia mulai menduga-duga kalau alasan Mubaihu melakukan hal ini, bahkan juga mengkhianati pengawal kerajaan, pasti tujuannya adalah Mu Shiqing. Yang mana dia ini memiliki niatan untuk menikahi Mu Shiqing secara legal. Jadi dia itu harus melepaskan statusnya sebagai anak angkat dari Mu Qianxi. Berhubung Mu Qianxi adalah penjabat kelas 4, maka ada kemungkinan kalau orang di belakang Mubaihu memiliki 2 pangkat lebih tinggi dari Mu Qianxi. Dia juga tahu kalau Mubaihu ini selalu bersikap baik di depan Mu Shiqing. Jadi karena Senwen terus saja menempel dengan Mu Shiqing, membuat Mubaihu tak bisa menyerang dirinya. Oh, 明白，与你无关。越好奇了，可你什么意思？得有点目的吧？你的思清的话，就那这个人的身份。 Senwen pun ingin membuat kesepakatan dengannya, yang mana dia itu ingin tahu siapa orang di balik Mubaihu dan juga Lu Xingning. Jika dia memberitahunya, maka Senwen tidak akan memberitahukan kejahatan yang telah Mubaihu lakukan kepada Mu Shiqing. Tapi jika tidak, dirinya akan memberitahu segalanya. Senwen tidak mempermasalahkan cinta yang Mubaihu miliki. Hanya saja dia ini bertindak tak tahu malu. Padahal Mu Qianxi sudah membesarkannya layaknya seperti anak sendiri. Namun dia itu malah mengkhianati kepercayaan darinya. Mubaihu tak ingin mendengarkan perkataan dari Senwen karena dia itu terus saja menganggap kalau dirinya sama sekali tidak bersalah. Dia bahkan meminta Senwen untuk sadar diri karena dia yakin kalau Senwen juga sama seperti dirinya. Tidak ada yang salah dari perkataan dari Mubaihu. Hanya saja dia lupa kalau cinta yang Mubaihu miliki sudah membuat dia mengkhianati ayah angkatnya dan juga pengadilan kekaisaran. Tidak itu saja, ada begitu banyak prajurit yang mati sia-sia hanya demi ambisinya saja. Dan itu semua sudah menjelaskan kalau Mubaihu dengan dirinya bukanlah orang yang sama. Senwen terus berusaha untuk menyadarkan Mubaihu karena untuk mencapai ambisinya, dia itu sampai lupa memastikan apakah Mu Shiqing juga mencintainya atau tidak. Padahal itu membuat Mubaihu menjadi semakin kesal kepada Senwen. 一个秀才捣鼓浆糊，思清的话，就我和你不是一路人，你为达目的无所不用其极。
Sedangkan di sebelah lain, ternyata salah satu bandit ada yang masih hidup. Dia yang melihat Musiking mulai mengambil pedangnya dan berencana untuk menghabisinya. Untung saja Musiking itu sudah bangun. Alasan pedang ini tak bisa melukainya adalah karena buku pemberian dari Shen Wan. Dia pun segera pergi untuk mencari keberadaan dari Shen Wan. Kembali kepada Shen Wan, yang mana dia mulai menyadari kalau Mu Baihu akan segera mengalami penerobosan. Mu Baihu begitu kesal karena Shen Wan mengatakan Musiking tidak menyukai dirinya. Padahal sejak kecil mereka sudah tumbuh bersama, bahkan dia itu juga begitu dekat dengannya. Shen Wan merasa Mu Baihu telah salah paham. Karena itu semua hanyalah hubungan adik dan kakak saja. Selain itu Musiking juga pernah mengatakan kalau dirinya hanya menganggap Mu Baihu sebagai kakaknya saja dan tidaklah lebih. Mu Baihu tetap tidak percaya dengan perkataannya. Andai saja Mu Ziling tidak ada, maka dia yakin dirinya dan Musiking pasti sudah menikah. Di tengah amarahnya itu, akhirnya Musiking pun melihat mereka, yang mana dia penasaran apa yang telah terjadi kepada kakaknya. Dia juga merasa kesal kepada Shen Wan karena telah melukai kakaknya. Shen Wan memberitahu kalau mereka sedang membahas masalah perasaan. Mu Baihu yang sedang gelisah mulai mendekati Musiking untuk memberitahu perasaannya. Hanya saja tindakan itu malah membuat Musiking takut. Musiking juga memberikan jawaban kalau dia juga menyukainya. Mu Siqing 根本不喜欢你。思清啊，你怎么了？你不喜欢我吗？ Hanya saja Shen Wan menjelaskan kalau ini bukanlah suka di antara kakak dan adik, melainkan cinta antara pria dan juga wanita. Musiking merasa kesal karena tak mungkin kakaknya berpikiran hal menjijikan itu. Mu Baihu berusaha untuk menjelaskan kalau dia memang mencintai Musiking layaknya seorang gadis. Tentu Musiking tak bisa menerima perasaannya, karena dia itu sudah menganggap Mu Baihu sebagai keluarganya. Bahkan dia juga sangat menghormatinya. Mendengar jawabannya itu, akhirnya membuat Mu Baihu sadar kalau selama ini Musiking hanya menganggap dirinya sebagai kakak saja. Sedangkan Mu Baihu sendiri tidak pernah menganggap Musiking sebagai adiknya. Shen Wan berusaha untuk menenangkannya, hanya saja Mu Baihu ingin mendengarkan semuanya dari mulut Musiking. Setelah mendengarkan semua itu, dia pun mulai merasa sakit pada tubuhnya. Apalagi dia tak bisa menerima kalau Musiking hanya menganggapnya sebagai kakak saja. Pada akhirnya, Mu Baihu pun terjun bebas dan diikuti oleh Musiking. Shen Wan pun berusaha untuk menyusul mereka, dan untung saja Shen Wan ini bisa menyelamatkan mereka. Di sini Mu Baihu terus saja memberitahu betapa cintanya dia kepada Musiking. Hanya saja Musiking tak ingin membicarakan hal itu. Bahkan ketika dia ingin menyentuhnya saja, Musiking agak takut. Mu Baihu yang tahu cintanya bertepuk sebelah tangan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ingat ya teman-teman, jangan ikuti tindakan dari Mu Baihu. Karena meskipun orang yang kita cintai tidak bisa menjadi milik kita, kita itu harus mengingatkan. Kita itu harus bisa mengikhlaskannya. Karena cinta yang sebenarnya adalah mengikhlaskan. Selain itu hidup masih panjang dan jangan terpaku pada satu titik saja. Jadikan hal ini sebagai pelajaran untuk memulai hubungan yang baru. Miming juga tahu ini sangat berat, tapi kita harus terus berusaha untuk melupakannya. Cukup dengan curhatnya, kita lanjut lagi ke cerita. Di sini Musiking tak pernah menduga Mu Baihu akan memiliki perasaan semacam itu kepadanya. Shen Wan juga menjelaskan apa yang telah terjadi di antara mereka. Musiking tak bisa menahan air matanya karena kakaknya itu sudah terjun bebas. Wajar bagi Musiking tak bisa menerima kepergiannya, karena Mu Baihu selalu baik kepadanya, bahkan dia sering menghabiskan waktu bersama dengan Mu Baihu. Dengan bakat dan posisinya saat ini, banyak wanita yang jatuh cinta kepada kakaknya. Mendengar Shen Wan yang terus bilang saja membuat Musiking kesal. Dia pun berencana untuk mencari jasad dari kakaknya. Selain itu dirinya juga ingin membalaskan dendam kepada Lu Xingning. 你除了恩恩还会干，生要见人，死要见尸。 Tak begitu lama, para pengawal kerajaan lainnya pun telah tiba untuk menjemputnya. Yang mana Musiking pun mengajak pamannya untuk mencari keberadaan dari kakaknya. Di sini kita diberitahu kalau ketua sekte Wei Xiang, yakni Su Hongru, telah membuat perjanjian dan para murid sekte Wei Xiang di seluruh dunia. Namun di musim semi tahun lalu telah terjadi pemberontakan besar-besaran kepada anggota sekte. Akhirnya Su Hongru pun mendahului pemberontakan di bulan Mei. Tapi karena persiapan yang kurang membuat pasukannya harus terkepung. Apalagi saat itu pengadilan kerajaan mengerahkan sejumlah pasukannya untuk menghentikannya. Pasukan Su Hongru pun sudah kehabisan sumber daya mereka, jadi pada harinya dia pun ditangkap dan diberikan hukuman yang sangat mengerikan. Setelah semua itu, kita pun dibawa kembali ke kantor pengadilan kerajaan.
yang mana Sewon diberikan penghargaan karena berhasil dan menggagalkan rencana pemberontakan sekte Wenxiang. Berkat semua itu, Sewon akan diangkat menjadi ketua pengawal kerajaan. Dia itu akan bertugas di kota Weizi di bawah pimpinan Musiking dan Mubeihu. Seo berpindah kepada Musiking yang terus saja memandangi dedaunan yang sedang berguguran. Kemungkinan Musiking ini masih sedih atas apa yang telah terjadi kepada kakaknya. Sewon yang baru saja tiba segera menemuinya. Sewon berterima kasih banyak kepada Mubeihu karena berkat rekomendasinya, dia itu bisa diangkat menjadi ketua di bawah kepemimpinannya. Musiking memintanya untuk selalu bekerja dengan sangat giat. Ia pun segera pergi meninggalkan Shenwan. Sebelum episode ini diakhiri, kita dibawa kepada Lu Xingning yang sedang menemui ayah angkatnya. Karena Lu Xingning telah gagal dalam menjalankan misi yang dirinya berikan. Tapi ayahnya tak ingin memikirkan hal itu, karena dia akan memberikan sebuah misi lagi, yang mana kali ini dia berharap Lu Xingning bisa menyelesaikannya. Bagi yang baru bergabung maupun yang sudah lama bersama Ruang Film, kita ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembawaan kita untuk season pertama dari Charventer Assassin. Mungkin itu saja yang bisa kita ceritakan tentang alur dari Donghua ini. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mengikuti dari awal pembahasan series ini dan sampai selesai. Jika ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari kita, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi yang mau menyarankan series untuk dibahas, langsung komen aja. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.